Bismillah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya boleh bantu untuk ini? Saya belum bisa share screen. Yang saya hormati Pak Venus, Pak Warek ya, Pak Prasetyo, Pak Warek keuangan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan salam hormat saya untuk Bapak Ibu dosen dan kalau saya nggak salah ini juga ada mahasiswa fresh graduate dari teman-teman dari UPN gitu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Saya ada waktu katanya 35 menit ya. Jadi saya coba untuk sharing. Mungkin gini, kalau saya begini Bapak Ibu ya. Saya dan tim di Scoters itu spesialis untuk kan lupa ini tolong prosesnya itu ada yang lupa mute ya. Bu Wanti ya. Ya, jadi kami ini spesialis untuk ngasih mungkin istilahnya framework gitu. Kami bukan perwakilan dari Amerika, perwakilan dari Jepang, perwakilan dari Eropa, tapi karena pengalaman kami, jadinya kita bisa sharing informasi untuk kuliah dan dapat beasiswa di sebenarnya sih 50 negara kita punya database-nya dan how to-nya benar-benar step by step satu persatu gitu ya. Karena kadang-kadang kita kalau dengar beasiswa A terus wah, oke saya mau coba daftar ke sana gitu. Padahal yang mungkin Bapak Ibu lebih berpeluang adalah beasiswa yang C atau yang F gitu. Nah, kita perlu clear dulu framework-nya. Karena pengalaman saya mengatakan di atas 50% orang gagal dapat beasiswa itu karena bukan karena nilainya jelek atau apa, tapi karena salah menentukan target beasiswa yang didaftar gitu. Ya, nanti saya bahas satu persatu tentang itu ya. Baik, profil tadi sudah diceritakan ya. Saya pribadi memang ya kalau ya alhamdulillah sih dari S1 sampai S3 memang beasiswa kuliah di luar negeri. Ya pengalaman itu yang akhirnya mengantarkan saya untuk pengen ya gitu ngebantu teman-teman di Indonesia untuk bisa lebih, karena peluang tuh banyak banget gitu. Apalagi kita bicara S2, apalagi S3. Saya bilang sebenarnya kalau tadi Ibu moderator tadi menyampaikan bukan cuma lokal tapi juga internasional ya. Sebenarnya agak kebalik tuh Bu. Dalam tanda kutip begini, beasiswa ke luar negeri itu sebetulnya lebih banyak kesempatannya daripada di dalam negeri malah. Jadi saya bilang apalagi kalau S3 ya buat dosen ya. Kalau S3 nggak ngejar beasiswa di luar negeri, menurut saya itu sayang banget gitu karena saking banyaknya peluang yang ada di luar sana gitu ya. Nah, karena semangat kami itu ya, saya lihat banyak sekali dosen ataupun teman-teman fresh graduate yang harus mencari info sendiri, nyiapin CV sendiri, nyiapin esai sendiri, daftar ini gagal, terus dia kenapa ya saya gagal ya, akhirnya bingung dan seterusnya. Karena pengalaman itulah akhirnya yang mengantarkan kami untuk bikin yang namanya Scoters ini nih ya, 2018 akhir sebenarnya kita bikinnya. Kalau ada yang mungkin belum familiar Scoters itu apa, Bapak Ibu, teman-teman bisa cek di Instagram kita ya. Ini kita rutin nih kasih informasi beasiswa terbaru lah, tips-tipsnya apa segala macam kayak gitu tuh kita rutin selalu kita share ya, sehingga nggak ketinggalan informasi dan jadi dapat info-info ini terbaru gitu ya. Scoters ini sebetulnya gampangnya sebetulnya bimbingan sih ya, bimbingan belajar khusus untuk persiapan untuk kuliah ke luar negeri dan dapetin beasiswa. Ya, ini cerita dikit lagi tentang Scoters ya. Kita sudah bantu orang untuk lolos sampai ke 38 negara, ya, dan termasuk kampus-kampus top dunia ya. Tahun ini kita ngelolosin ada yang dapat di Chicago, UCL, terus John Hopkins, dan lain sebagainya, kampus-kampus top di Australia dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ini beberapa profil-profil lulusan kita dapat di, ya gitu, kita pengennya biasanya kalau kita bimbing, lolos tuh jangan cuma satu gitu, lolos 1, lolos 2, lolos 3, dapat beasiswa tuh ada yang bisa sampai lebih dari 1 gitu ya, di beberapa negara. Ini nih yang paling fenomenal nih, Mbak Elisa ini paling baru, dia lolos 5 beasiswa deh. LPDP, YTB Turki, DAAD Jerman, ini ada di sini nih, Hungary, stipendium, paling baru dia lolos Fulbright juga ke Amerika gitu. Menurut kami sebetulnya kita bisa gitu ya untuk profilnya bisa nih kita susun jadi seperti ini. Gimana caranya supaya daftar tuh emang 5, 10
terus ya lolos gitu. Ada teknik-tekniknya. Nanti saya coba bahas satu persatu ya. Baik, tapi sebelum ke sana mungkin gini dulu. Saya yakin di ruangan ini masih ada yang berpikir kayak kenapa sih harus kuliah ke luar negeri gitu ya. Sebetulnya ada dua alasan ya. Kalau buat dosen saya kebayang sih ya pasti emang kewajiban ya untuk bisa punya gelar doktor ya gitu. Tadi Pak Warek tadi sudah menyampaikan harus S3 gitu kan. Karena sepengetahuan saya Dikti lagi nge-push terus gitu untuk dosen itu memang wajib S3. Saya pikir itu satu hal, tapi kenapa kita memutuskan ke luar negeri selain tadi beasiswanya? Beasiswa berarti kita jualan. Juga Pak Lukman, izin Pak ya. Jadi selain memang peluang beasiswanya itu ada banyak gitu ya, tapi kita percaya bahwa kalau kita ke luar negeri ya, institusinya tepat, profesor pembimbing kita memang bagus, pasti kita dapat quality education gitu. Poin saya itu gini Bapak Ibu, apalagi sekali lagi dosen ya konteksnya. Nanti Bapak Ibu akan ngajar ke mahasiswa adik-adik gitu kan. Kalau kuliah ke luar negeri dapat profesor yang bagus gitu ya, saya yakin banget nih, percaya banget bahwa itu akan meningkatkan bagaimana kualitas kita dalam meneliti, bagaimana kualitas kita ngajarin mahasiswa-mahasiswa tentang metode penelitian yang benar itu gimana, cara berpikir ilmiah itu gimana segala macam. Jadi sebenarnya ini bukan cuma tentang dapat gelar dari kampus ternama atau apa, tapi juga memang kita perlu sih upgrade knowledge, upgrade kemampuan kita supaya nanti ketika kita balik dan ngajar punya kemampuan yang mumpuni gitu ya buat mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang ya. Saya yakin makin kritis gitu ya istilahnya. Itu yang pertama ya, better education gitu. Kayak fasilitas gitu, itu jelas lah ya. Fasilitas riset, alat riset dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, ini juga penting nih Bapak Ibu, international exposure itu menurut saya berharga sekali. Ya, saya yakin di sini banyak yang udah berkeluarga, mungkin anaknya 1, 2, 3. Saya seneng banget terus terang ngelihat S3 atau S2 di luar negeri bahwa keluarga itu sebetulnya jadi salah satu sarana untuk supaya kita bisa bawa keluarga kita tinggal bareng di negara lain, lingkungan baru, kita hidup bareng, susah senang bareng-bareng di sana, itu sebenarnya sesuatu yang saya selalu dorong sih kayak spending 3, 4 tahun, 5 tahun di luar bareng sama keluarga itu sesuatu yang seru banget. Anak-anak kita nanti terpapar dengan mereka sekolah di sana, ketemu sama anak-anak dari berbagai negara, belajar bahasa baru, gitu tuh sesuatu. Ya. Jadi di dalam kelas kita belajar, di luar ruang kelas tuh yang kita dapetin tuh sebenarnya juga banyak banget gitu ya. Malah kalau saya total 11 tahun Bapak Ibu di luar negeri itu, saya jujur mungkin di atas 50% yang paling berkesan dan ngebentuk pribadi saya justru di aspek yang sebelah sininya sih gitu. Ya. Kenapa sih negara maju itu jadi negara maju gitu? Oh, ternyata mereka mengelola sampah itu seperti ini. Oh, mereka ketepatan waktunya kayak gini. Oh, mereka etos kerjanya kayak gini gitu ya. Itu nggak bisa Bapak Ibu kalau kita cuma baca doang dari artikel. Kenapa bangsa Jepang itu maju? Kita baca artikel. Oh iya pantas ya gitu. Nggak bisa. Kita harus ada di sana, merasakan langsung kehidupan di sana, baru kita tuh akan, saya bilang ya, attitude kita juga akan ikut berubah sebagaimana warga negara maju tersebut. So, saya bilang kalau bisa keluar negeri lah, gitu ya, S2, S3, karena peluangnya juga besar, dan apa yang kita dapatkan saya pikir sangat besar. Nah, saya start dari debunkingnya dulu ya. Ada yang keluar negeri udah takut duluan, karena kayak, aduh mas, IPK saya pas-pasan, 3,0, atau 2,8, 2,9 gitu kan. Mas, saya S1-nya bukan lulusan kampus negeri, bahkan tidak terakreditasi, misalnya gitu ya, apa C lah gitu. Wah, apakah harus IELTS-nya 7 ke atas, Mas? Saya udah belajar berusaha keras cuma mentok di 6, misalnya kayak gitu. Harus anak organisasi, dan lain sebagainya. Atau buat yang dosen tuh, saya tahu betul banyak sekali persepsi kayak, Mas, saya nggak bisa S3 keluar, Mas, karena saya belum punya paper. Nggak pernah saya punya publikasi jurnal, apa gitu. Saya mau bilang di kesempatan pagi hari ini yang baik ini, bahwa itu, menurut saya itu mitos itu. Ya, memang mitos yang beredar aja, gitu ya. Poin saya gini, contoh, ini saya langsung kasih contoh nih. Apa iya ke luar negeri harus IELTS 7, TOEFL di atas 550? Enggak. Ya, sebetulnya kalau Bapak Ibu lebih pragmatis, yang diincar misalnya negara-negara Asia Timur, ya, kayak Korea, Taiwan, China, atau bahkan Jepang ya. Thailand tuh biasanya lebih rendah juga segitu gitu ya. Itu nggak perlu IELTS tinggi-tinggi kalau harus ngincar ke sana. Dan maksud saya gini,
apakah kita kuliah di Korea atau Taiwan itu negara jelek gitu kan? Wah, menurut saya itu keterlaluan ya. Enggak, negara bagus itu kita belajar ke sana. Hal apa? Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuannya dahsyat betul kan di Asia Timur pun gitu ya. Jadi banyak mitos yang berkembang gitu. Ya. Bahkan lebih aneh lagi si Turkish Scholarship sama Chinese Government Scholarship ini sebetulnya Bapak Ibu nggak submit TOEFL atau IELTS pun secara aturan boleh. Mereka tidak mensyaratkan itu sebagai syarat wajib gitu. Nah, apalagi, IPK itu juga nggak gitu-gitu banget ya. Banyak sekali beasiswa yang sebetulnya tidak menuliskan syarat IPK. Atau kalaupun nulis, contoh tadi Pak Warek tadi menyampaikan ada, sekarang ganti nama Pak, jadi namanya Australia Award Scholarship. AS, dulu ADS ya namanya. AS itu, kalau kita membaca syaratnya itu, bahkan dia 2,9 aja masih boleh, secara syarat ya. Atau beasiswa-beasiswa kampus-kampus kayak di Korea atau di beberapa negara Eropa itu sebetulnya mereka open aja, tidak nulis ada syarat IPK harus minimal di atas berapa tuh tidak ada gitu. So, poin saya adalah jangan takut dulu sih kalau menurut saya ya, cobain aja, tapi kita perlu ngukur diri. Kalau memang IPK kita pas-pasan, IELTS kita nggak naik-naik ya, mimpinya jangan ke US, mimpinya jangan ke UK, diturunin dikit lah gitu ya. Selera ininya kayak aduh nggak kekejar nih IPK saya mentok 3, ternyata saya udah belajar IELTS mentok cuma dapat 6, ya udah deh saya di Asia dulu deh gitu, misalnya S2-nya. Nanti S3-nya mungkin di negara yang memang teman-teman lebih favorit atau apa gitu kan. Jadi saya lihat daftar beasiswa itu sebenarnya masalah strategi yang tepat gitu ya. Bukan cuma tentang kita memperbagus IELTS terus, tapi kalau strateginya nggak tepat bisa jadi Anda nggak akan lolos juga gitu ya. Harus pas. Nah, baik, sekarang kita masuk ke yang saya bilang strategi tadi ya. Menurut saya, urutan pertama dari strategi dapat beasiswa itu adalah mengetahui ragam beasiswa apa yang ada di dunia ini gitu. Itu syarat nomor 1 kalau menurut saya. Ya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman di sini cuma